Untuk kita semuanya, salam salam kudus. Saudara-saudaraku, puji Tuhan juga Pak Pendeta Pardosi sehat-sehat kembali dari kampung halaman sampai tiba di Jakarta lagi. Puji Tuhan semuanya karena kebaikan Tuhan. Untuk kita semua Dia menyertai semua perjalanan kita dan apa yang kita lakukan semua dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, kami rindu ya Bapa dan senantiasa merindukan-Mu ya Bapa. Tuhan kami Yesus Kristus, anugerah-Mu ya Tuhan yang begitu besar tercurah dalam kehidupan kami sehingga setiap saat kami Tuhan ingin memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Bersyukur setiap pagi hari seperti ini adalah kerinduan kami dan merupakan pengakuan kami Tuhan untuk menyatakan bahwa sungguh baik Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah menyertai pada masa saat kami beristirahat ya Tuhan. Dan terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sangat berharga ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati firman-Mu yang terus menguatkan kami dan memperlengkapi hidup kami, supaya kami setiap hari siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan kerinduan senantiasa memuliakan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah melihat bagaimana pentingnya kita memahami bukan hanya sekedar cerita atau kisah yang disaksikan oleh Rasul Paulus tentang bagaimana Tuhan mengubah hidupnya secara drastis, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, di mana Saulus menceritakan pengalaman hidupnya yang dulu dia adalah seorang yang dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan kedengkian dan segala macam bentuk daripada kekerasan yang dia banggakan ya. Dan pada akhirnya Tuhan menangkap dia dan Tuhan menyelamatkan dia. Dan itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar cerita bahwa dari kehidupan yang gelap kemudian Tuhan ubah masuk ke dalam kehidupan yang terang, dan bukan hanya sekedar cerita bagaimana pengalaman pribadi Saulus atau Paulus mengenal kasih karunia Allah Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi jauh lebih daripada itu, Saudaraku, ada satu kebenaran yang dapat kita mengerti dari tindakan Tuhan terhadap Rasul Paulus kepada Saulus, di mana dia adalah seorang pemberontak diselamatkan oleh Tuhan ya, untuk menjalankan satu tugas khusus Bapak Ibu Saudara yang membawa misi yang baru ya, membawa misi yang baru yang benar-benar berbeda dari apa yang telah dilakukan oleh murid-murid Yesus sebelumnya, 12 rasul terhadap
pemberitaan yang sudah ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan berita tentang kerajaan sorga kepada bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, keunikannya adalah seperti ini ya. Kita baca dulu sekali lagi, saya baca dulu sekali lagi Galatia pasal 1 ini, saudara-saudaraku, supaya kita bisa lebih memaknai lebih dalam lagi kenapa Paulus menceritakan ketika dia menegaskan tentang Injil kasih karunia Allah yang dia terima sendiri dari Tuhan Yesus. Kenapa dia menceritakan tentang masa lalunya? Ya, bukankah masa lalu daripada Saulus ini adalah sesuatu yang memalukan? Begitu ya. Bukankah masa lalu seperti itu harusnya ditutupi dan jangan dibuka kepada umum, begitu ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini jauh lebih daripada hanya sekedar Paulus bercerita tentang masa lalunya dan bagaimana Tuhan mengubahkan dia menjadi hamba Tuhan yang setia. Saya baca sekali lagi saudara-saudaraku ya. Dari ayatnya yang ke-15 saja saya baca. Dari ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat sekilas ya apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus di sini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bahwa dia menceritakan bagaimana dia dulu di dalam kebanggaan, ya, di dalam kebanggaannya dia melakukan kekerasan kepada orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya di sini adalah orang-orang Israel yang sudah diselamatkan melalui pelayanan Yohanes Pembaptis oleh Yesus Kristus dan 12 rasul. Dan saudara-saudara, Saulus mendengar dan mengetahui apa yang diimani oleh orang-orang percaya yang ada di Judea dan yang ada di Yerusalem ini. Dia sudah mengetahuinya. Saulus sudah tahu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tetapi sebab oleh karena dia tahu tentang pengajaran daripada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem, yang ada di Judea,
justru karena Saulus mengetahuinya dan dia tidak mempercayainya, dan Saulus menganiaya mereka, ya, dan melakukan kekerasan terhadap orang-orang ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita memahami betapa dalamnya, ya, betapa dalamnya maksud Tuhan menyelamatkan Saulus dengan kasih karunia Tuhan. Karena bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudaraku, orang yang sangat jahat, ya, bagaimana mungkin orang yang sangat brutal kehidupannya diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan diajak berdamai. Ya, Tuhan Yesus mengajak berdamai dan menyatakan bahwa Saulus diampuni dari segala dosa dan pelanggarannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan itulah kebenaran kasih karunia Allah, rahasia yang dibukakan oleh Tuhan Yesus kepada Saulus sebagai lambang daripada penyatuan, pemberontakan daripada bangsa Israel dan bangsa lain bersatu di dalam diri Saulus. Pada puncaknya pemberontakan itu, ya, disimbolkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Saulus, melakukan perlawanan kepada Tuhan yang mulia. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa menjadi simbol, menjadi lambang perlawanan yang disatukan antara bangsa Israel dan bangsa lain? Oleh karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa dikatakan sepanjang masa ketika Tuhan memperlakukan bangsa Israel sebagai umat pilihannya, kita tahu bahwa bangsa-bangsa lain itu hidup di dalam penyembahan berhala, berjalan menurut keinginan mereka masing-masing, tidak mengenal Tuhan, dan mereka hidup dalam penyembahan berhala semuanya. Dan sedangkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan yang seharusnya mereka menghargai, mereka menerima firman Tuhan, mereka harus menjadi saksinya Tuhan, tapi tidak mereka hargai kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, ya, ketika Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah Bapa untuk menyatakan panggilan pertobatan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel, saudara-saudaraku, orang Farisi dan ahli Taurat, semuanya mereka tidak membela sedikit pun kematian daripada Yohanes Pembaptis, dan dia kepalanya dipenggal, Bapak Ibu Saudaraku, dia dibunuh dan ditolak bahkan oleh orang-orang Israel. Dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus Kristus anak Allah menyatakan panggilan pertobatan juga kepada bangsa Israel, saudara-saudaraku, dengan tangan mereka sendiri, ya, mereka menyalibkan Yesus Kristus anak Allah yang kudus. Saudara-saudaraku, tidak sampai di situ saja. Sesudah Yesus bangkit dan naik ke surga, Allah menawarkan kembali kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat dan menerima kesaksian, yaitu turunnya Roh Kudus. Ya, pada hari Pentakosta, ya, Yesus Kristus membaptiskan mereka dengan Roh Kudus dan menjadi satu pertanda bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan untuk ketiga kalinya kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita lihat bagaimana Saulus memimpin pemberontakan, penolakan terhadap kesaksian daripada
Roh Kudus pada saat dia memimpin pembunuhan terhadap Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 7. Mari saudara-saudaraku, kita baca di Kisah Para Rasul 7. Ini adalah puncak daripada pemberontakan dan penolakan yang sangat matang daripada orang Israel atau bangsa Israel yang dipimpin oleh Saulus. Dan kemudian setelah itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyelamatkan si pemberontak. Tuhan Yesus menyelamatkan orang yang melakukan perlawanan yang sangat keras terhadap penolakan terhadap Roh Kudus. Di mana kita lihat di Kisah Para Rasul 7, saudara-saudaraku, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-54 saja. Karena keterbatasan waktu, kita akan membaca ayat 54 sampai ayatnya yang ke-60. Ya, saudara, kita lihat dari ayat 54 dikatakan, Kisah Para Rasul 7, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Orang-orang Israel, tua-tua, ya Farisi dan ahli Taurat, ya menyerbu Stefanus. Ayat 58, mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Sauluslah yang memimpin pembunuhan itu. Sauluslah yang memimpin pemberontakan yang besar itu kepada Allah, dan dialah yang menjadi juru kunci di sana, di dalam penganiayaan dan dalam pembunuhan itu. Dan kekejaman itu mereka lakukan. Kemudian ayat 59 dikatakan, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah itu kita lihatlah di dalam Kisah Para Rasul 9 itu perjalanan ya Saulus, bagaimana dia tidak berhenti, ya tidak berhenti, dan lagi dia ingin melakukan kejahatan kepada umat Tuhan. Dia lagi, dan terus dia berbuah kejahatannya Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak berhenti dia ingin melakukan pemberontakan, perlawanan, kejahatan, dan penganiayaan terhadap orang-orang percaya pada saat itu. Saudaraku, kalau kita bertanya, apa iya pantas orang yang seperti itu diselamatkan Bapak Ibu Saudaraku? Ya, apakah pantas orang yang melakukan kejahatan yang besar kepada Tuhan beroleh keselamatan? Saudara-saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, justru itulah maksud Tuhan menyatakan begitu besarnya kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan pengampunan segala dosa, pendamaian bagi semua umat manusia yang memberontak kepada Allah, dan Tuhan mengajak berdamai melalui pengalaman hidup Saulus Bapak Ibu Saudaraku. Maka disitulah Tuhan menyatakan kasih yang terbesar di sepanjang zaman
cerita atau sejarah umat manusia, ya, melalui pengalaman Sauluslah Tuhan membuktikan bahwa darah Yesus Kristus benar-benar sanggup mengampuni segala kesalahan manusia, betapapun besar dosa yang diperbuat oleh manusia, tidak ada yang tidak sanggup diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Saulus menyatakan kesaksiannya, ya, di dalam 1 Timotius. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya. Saya mengajak kita membuka kitab Timotius dalam 1 Timotius pasalnya yang pertama, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana Saulus menegaskan dialah yang pertama. Ya, saya ulang sekali lagi. Sauluslah yang pertama mengecap kasih karunia Tuhan yang sempurna yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, dan dialah menjadi contoh yang pertama bagi semua orang yang kemudian diselamatkan, dan kita juga yang menerima kelimpahan daripada kasih karunia Tuhan itu, bahwa segala dosa kita pun sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan kita diterima dengan iman. Dengan cuma-cuma Tuhan mengaruniakan perkenanannya kepada kita karena apa yang telah dilakukan oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius pasal 1 kita lihat, ya, mulai dari ayatnya yang ke-12. Ya, 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat sama-sama, ya. Di situ judul perikopnya dikatakan di situ, dituliskan di situ dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia. Ya, saudara-saudara, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Ayat 12. Aku bersyukur, Paulus bersyukur kepada Allah yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Mempercayakan kasih karunia, pelayanan kasih karunia itu, saudara-saudaraku, Tuhan percayakan khusus kepada Saulus, kepada Paulus, Rasul Paulus. 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihani Kristus, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Saudara-saudaraku, kembali lagi Saulus menegaskan pengalamannya di masa yang lalu, bagaimana Tuhan memanggil dia menjadi Rasul Kristus, menjadi seorang hamba Tuhan yang membawa berita kasih karunia itu kepada kita bangsa-bangsa lain. Ayatnya yang ke-14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di sini Saulus ingin menyatakan apa yang telah dia beritakan juga kepada jemaat Roma, bahwa di mana dosa makin bertambah, di situ kasih karunia Allah makin melimpah. Di mana Saulus semakin memberontak, semakin menjadi-jadi, Bapak Ibu Saudaraku, tindakannya untuk melawan Tuhan, justru disitulah Tuhan menunjukkan belas kasihannya yang sempurna kepada dan melalui Saulus, saudara-saudaraku. Ya, dan kita lihat di ayat 14, ayatnya yang ke-14 tadi dikatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa,
dan di antara mereka akulah, Pauluslah, orang yang paling berdosa. Saudara-saudaraku, ini sangat menarik, luar biasa untuk melihat inti makna daripada kasih karunia Allah saat ini adalah Tuhan bukan menyelamatkan orang yang baik. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang saat ini berusaha untuk diselamatkan dan dia ingin menjadi orang baik supaya diselamatkan. Itu nonsens Bapak Ibu Saudaraku. Itu omong kosong. Tidak mungkin ada orang yang menjadi orang yang baik dan diselamatkan. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, karena justru dikatakan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang apa? Orang baik? Tidak Bapak Ibu Saudara. Menyelamatkan orang berdosa. Dan itu sudah dimulai daripada orang yang paling berdosa, yaitu Saulus mengatakan, akulah orang yang paling berdosa dari semua orang yang jahat di dunia ini, saudaraku. Jadi di dalam diri Sauluslah Tuhan menunjukkan belas kasihan yang sempurna itu, dan pertama kali mengecap bagaimana kebaikan Tuhan Yesus dengan korban darah yang suci, yang kudus, yang mengampuni, yang menebus segala dosa sekali untuk selamanya secara total sempurna. Amin. Jadi Saulus yang menerima itu Bapak Ibu Saudaraku. Paulus yang mengalaminya pertama kali. Sehingga tidak ada orang yang tidak bisa diselamatkan. Ada orang berkata, terlalu banyak dosa saya. Saya sudah melakukan ini, telah melakukan itu. Tidak mungkin saya diselamatkan. Itu adalah pernyataan kebodohan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu adalah belas kasihan terhadap diri sendiri yang menjerumuskan dan membawanya ke dalam kebinasaan yang kekal. Kalau melihat daripada apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas Bukit Kalvari dan memandang bercermin kepada pengalaman Saulus, seharusnya semua orang merendahkan hati dan tunduk menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban mengampuni segala dosanya. Amin. Seharusnya semua orang berkata, saya menerima apa yang dilakukan oleh Kristus, kasih karunia Kristus yang sanggup menebus dan mengampuni segala dosa saya, dan menerima saya betapapun buruk masa lalu saya. Di dalam Kristus Yesus saya diterima, saya dikasihani, saya diampuni, saya dikuduskan, saya ditebus, dan saya diterima menjadi anggota tubuh Kristus, dibaptiskan oleh Roh Kudus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus karena percaya kepada berita keselamatan Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini Saulus, di sini Paulus terus menerus Bapak Ibu Saudara menceritakan tentang masa lalunya yang kelam, bahwa tidak ada manusia yang tidak sanggup diubahkan oleh Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Amin. Tentu saja bukan dengan perbuatan-perbuatan, bukan dengan usaha, dengan kebaikan-kebaikan manusia. Tidak ada perubahan apapun di dalam diri manusia, hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk menjadi orang yang berubah. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku. Ya, adapun orang-orang yang mungkin tadinya dia jahat, kemudian sekarang dia menjadi kelihatan baik, Bapak Ibu Saudaraku, tanpa iman kepada kasih karunia Tuhan, itu semuanya sia-sia. Itu kamuflase. Dan Paulus sudah menceritakan kehidupannya dulu, bahwa dia adalah orang yang sangat baik, yang sangat rajin beribadah, dan dia adalah orang yang sangat taat kepada agamanya, dan dia adalah orang yang sangat saleh hidupnya, hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Dia adalah seorang Farisi, dia adalah seorang ahli Taurat, dia adalah orang yang sangat saleh hidupnya, mengejar-ngejar bagaimana manusia memuji-muji dirinya, dan dia ingin menyenangkan hati manusia, dan segala sesuatu dilakukan oleh Saulus dulu
untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang baik. Apakah berhasil Bapak Ibu Saudaraku? No. Ya, dia gagal total, gagal 100%, dan dia katakan dalam kesaksiannya di Filipi pasal 3, dan dia katakan apa yang menjadi kebanggaannya dulu, kebaikan-kebaikan, ya, kesetiaan-kesetiaan, kepemimpinan-kepemimpinan, pengetahuan yang tinggi, gelar-gelar yang tinggi, Bapak Ibu Saudaraku, titel-titel yang dia peroleh, sanjungan-sanjungan, tepuk tangan, aplaus daripada orang banyak yang mengeluh-elukan dia sebagai pemimpin yang hebat, yang sangat luar biasa. Saulus katakan, sekarang setelah mengenal kasih karunia Allah, aku menganggap semuanya itu adalah sampah, Bapak Ibu Saudaraku, yang tidak bisa dibanding-bandingkan, ya, dengan apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Tidak ada yang bisa menggantikannya dan tidak ada yang bisa menambahinya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan disitulah kita lihat justru kegagalan daripada orang-orang yang hanya berkedok beragama saja, Bapak Ibu Saudara. Mereka hanya ingin terlihat baik, tapi di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka ingin membenarkan diri sendiri. Mereka tidak percaya akan penebusan, pengampunan yang dilakukan oleh Kristus atas dosa-dosa mereka, dan mereka tidak menerima hanya kasih karunia Allah saja, bukan dengan perbuatan, bukan dengan usaha yang menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Dan itu adalah merupakan suatu, ya, Bapak Ibu Saudaraku, hal yang sangat memprihatinkan di dalam kehidupan manusia. Karena manusia ingin menjadi orang baik, menjadi orang yang dipandang berpengaruh, dan orang yang dipandang dan dipuji-puji, sehingga mereka berpikir dengan demikian mereka akan diselamatkan masuk ke dalam sorga. Tapi itu adalah suatu angan-angan yang sia-sia. Itu adalah merupakan imajinasi liar daripada manusia yang ingin memandang dirinya menjadi orang yang baik, dan dengan itu mereka berpikir Tuhan akan menerima mereka. Bapak Ibu Saudaraku, mereka adalah tetap orang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Satu-satunya cara untuk bisa berkenan kepada Tuhan adalah maka setiap orang yang percaya kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, yang telah mengampuni segala dosa, menebus semua umat manusia, mendamaikan semua orang dengan Allah, oleh karena Kristus telah mati menggantikan semua orang, memikul semua dosa kita, semua dosa manusia di dunia ini, dan satu-satunya itulah cara untuk setiap orang saat ini mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, mengenal kebaikan, mengenal kasih karunia Allah, dan mengenal iman yang sesungguhnya. Maka saudara-saudaraku, kita lihat tadi, sekali lagi saya bacakan di ayatnya yang ke-15, kesaksian daripada Paulus di sini yang sangat luar biasa. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah orang yang paling berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 16 dikatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, bukan lebih berdosa, tapi paling berdosa, lebih berdosa, paling berdosa. Ya, dialah juaranya, Bapak Ibu Saudaraku. Sauluslah juaranya, orang yang paling berdosa dikatakan. Dan dikatakan sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh yang pertama. Di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia tidak mencantumkan kata yang pertama.
Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab yang berbahasa Inggris, King James Version dikatakan the first, ya, the first, yaitu yang pertama, ya. Akulah yang menjadi contoh yang pertama, dan bagi mereka yang kemudian percaya kepada Yesus dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jadi kenapa tadi kita katakan bahwa bukan hanya cerita biasa yang dikisahkan oleh Saulus tentang bagaimana Tuhan menerima dia, menyelamatkan dia oleh kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena Saulus dijadikan oleh Tuhan Yesus menjadi contoh yang pertama, yang mengecap, yang mencicipi yang pertama, kasih karunia Tuhan yang sempurna, yang menyelamatkan berdasarkan pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, dan semua dosa tuntas sekaligus diampunkan oleh Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, betapapun dosa dan pelanggaran pemberontakan daripada Saulus kepada Tuhan, tapi kasih karunia Allah cukup baginya, dan belas kasihan Tuhan yang begitu besar, Bapak Ibu Saudaraku, mengatasi semua, ya Bapak Ibu Saudaraku, mencabut kuasa maut yang begitu luar biasa, mengikat ya diri Saulus. Roh Kudus menyingkirkan kuasa kegelapan itu dari dalam dirinya. Amin. Dan membawa terang kasih karunia Kristus ke dalam kehidupan Saulus dan Paulus, dan dia menjadi hamba Tuhan yang sangat setia. Dia menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang percaya yang sangat luar biasa, dipakai oleh Tuhan menyaksikan kasih karunia Tuhan itu, bahwa tidak ada orang yang tidak bisa diselamatkan, tidak ada orang yang terlalu banyak dosanya, Bapak Ibu Saudaraku, yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan Yesus. Semua dosa sanggup diampuni oleh darah Kristus sekali untuk selama-lamanya. Amin. Yang penting adalah siapa yang mau percaya, bukan siapa yang mau melakukan. Tidak ada yang bisa dilakukan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, manusia sering terlalu menjadi arogan, menjadi sombong. Maka karena itulah Paulus mengatakan di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu sudah merupakan pengalaman tersendiri yang dialami oleh Rasul Paulus, saudara-saudaraku, untuk membawa berita Injil keselamatan itu, Injil kasih karunia Allah itu kepada bangsa-bangsa lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan kepada semua orang sebelum Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menutup program ya pemberitaan kasih karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia saat ini sebelum terlambat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sebelum terlambat, karena akan tiba waktunya nanti Tuhan akan mengakhiri program Allah kasih karunia kepada bangsa-bangsa lain ini, di mana keselamatan diberikan secara cuma-cuma, dan siapa yang tidak mau menerimanya, mereka akan menyesal selama-lamanya, sebab mereka akan tertinggal dan tidak ikut di dalam peristiwa rapture, yaitu pengangkatan di awan-awan. Mereka akan tertinggal di bumi ini, dan mereka akan berhadapan dengan kesengsaraan, dan mereka akan menghadapi penyiksaan yang akan dilakukan oleh antikristus siapapun mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur sebab Tuhan oleh kemurahan hatinya, oleh karena darahnya yang kudus, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma, dan kita diterima sebagai anggota tubuh Kristus yang kekal, dan kita siap untuk menjadi pelayan-pelayan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa
Tuhan bukan memperhitungkan hidup kita berdasarkan apa yang kita lakukan. Karena jika demikian, maka kita pun tidak ada yang layak satupun di hadapan Tuhan. Sama seperti Saulus tidak ada kelayakannya sedikit pun. Selayaknya adalah harus dimurkai dan menerima hukuman yang kekal. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, itulah kebaikan Tuhan, itulah kemurahan hati Tuhan. Dari situlah kita menilai dalam hidup kita ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan kita itu memang sungguh-sungguh luar biasa baik kepada kita. Jangan kita menilai kebaikan Tuhan dari hal-hal dunia yang sementara ini, karena itu akan membuat kita menjadi kecewa, saudara-saudara. Saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita menilai kebaikan Tuhan dari hal-hal hidup yang sementara di dunia ini, karena itu akan membuat kita menjadi kecewa, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa demikian? Karena saudara-saudaraku, di dunia ini tidak ada yang abadi. Ya, di dunia ini tidak ada yang kekal, semua serba berubah, Bapak Ibu Saudaraku. Dan bahkan saudara-saudara, Paulus mengatakan dunia ini akan berubah menuju kepada keinginannya yang menuju kebinasaan. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya terus mengalami perubahan menuju kepada kesempurnaan pengalaman hidup kita yang bersama-sama di dalam kemuliaan bersama dengan Kristus, kita menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa kita disanggupkan dan dimampukan untuk menjalani kehidupan kita dengan takut akan Tuhan, senantiasa kita siap melayani Dia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Di pagi hari ini kita bersyukur sekali, kita mengetahui banyak hal tentang kebenaran Allah yang terus memperbaharui cakrawala wawasan berpikir kita tentang kehidupan yang baru yang sudah kita peroleh dari Kristus dan yang terus kita jalani, dan di mana hidup kita persembahkan hanya untuk memuliakan Tuhan semata. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Diberkatilah kita semuanya. Tetap semangat, tetap dengan rendah hati kita menyerahkan hidup kita bersandar kepada Tuhan, sebab Dialah yang menolong kita semuanya menjalani kehidupan kita ini. Dan kita mohon selalu hikmat dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, agar kita semakin peka dan kita semakin tanggap bagaimana Tuhan menuntun hidup kita di dalam kasih karunia-Nya yang sempurna ini. Terpujilah Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Engkau memberikan contoh teladan bagi kami, hamba-Mu Saulus, Rasul Paulus, Rasul kami bangsa lain, menjadi teladan yang sempurna di dalam kasih karunia ini. Bagaimana dia menerima kesempurnaan kasih Allah, kasih Kristus yang menyelamatkannya. Dan sejak itu dia tetap terpelihara setia sampai akhir, dan kami pun meniru, mencontoh, memberikan diri kami Tuhan untuk terus diperlengkapi oleh firman Allah. Meskipun Bapak, kami tahu Bapak yang baik, bahwa di dalam kehidupan kami pun tidak sedikit tantangan, tidak sedikit juga permasalahan yang kami hadapi. Tetapi kasih karunia Allah cukup bagi kami untuk memerdekakan kami, membebaskan kami dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Karena kami tahu kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semuanya itu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih semuanya, baik yang mengikuti live streaming dari Facebook. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kembalikan dulu kepada Bapak Deta Pardosi. Tuhan memberkati. Selamat pagi.